Freelancer. Nama saya Sinta Agustina Damanik, NIS 13158, nomor urut 25, dari kelas 12 IPS 2, akan mempresentasikan hasil pengertian saya mengenai syarat mendirikan usaha. A. Prosedur pengurusan izin usaha. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha atau situ, dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Yang pertama, membuat surat izin tetangga, dan yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha yaitu fotokopi KTP pemohon, fotokopi ukuran 3x4 sebanyak 2 buah, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB atau yang disebut izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah, denah lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui RT atau RW setempat, izin sewa atau kontrak, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris, dan berita acara pemeriksaan lapangan. Yang kedua, membuat rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa persentase saham masing-masing pemilik. Karena itu, Anda harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, membuat nomor rekening perusahaan. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Dan yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas diri usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, membuat nomor pajak wajib pajak atau NPWP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Hal ini bertujuan untuk A. Menghindari terjadinya perselisihan, B. Memberikan kejelasan status kepemilikan, dan C. Mencantumkan nilai saham, dan yang D. Mengetahui besarnya modal yang harus disetor. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. A. Pengklasifikasian SIUP. 1. SIUP kecil, yaitu SIUP yang memiliki kekayaan bersih sampai 200 juta. Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang memiliki kekayaan bersih sampai 200 sampai 500 juta. SIUP besar yaitu SIUP yang memiliki kekayaan lebih besar bersih di atas 500 juta di luar tanah dan tempat tinggal usaha. Prosedur permohonan SIUP. Permohonan SIUP kecil dan menengah. Perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Daerah tingkat 1 kota atau provinsi atas nama Menteri sesuai dengan domisili perusahaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan, fotokopi KK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ, fotokopi KK jika pemimpin atau penanggung jawab perusahaan adalah pemimpin atau perempuan,
fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung, foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar, dan yang terakhir neraka perusahaan. Yang ketujuh, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum HAM RI, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan RI. Prosedur pemohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor perindustrian dan perdagangan kota atau kabupaten, kemudian mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286/85. Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Apabila telah memenuhi syarat wajib daftar perusahaan, sertifikat TDP akan diterbitkan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP yaitu PT untuk perseroan terbatas, formulir isian diisi lengkap, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi perusahaan akta dari pengadilan negeri setempat atau untuk PT tidak perlu, asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian atau perubahan dan Departemen Hukum dan HAM untuk CV firma koperasi tidak perlu, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah setempat, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab, fotokopi akta pendirian dan pengesahan, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi, bukti struktur biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. 2. Perusahaan perorangan PO atau PO, formulir isian atau diisi lengkap, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi KTP, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi situ dari Pemda setempat. Yang ke-8, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL tersebut adalah memberikan masukan terhadap penyusunan rencana, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah, membangun proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang dasar hukum AMDAL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencernaan air, pencemaran air, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 93 tentang AMDAL, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 mengenai konversi SDA hayati dan ekosistem, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B2335 mengenai kriteria kegiatan usaha dan ekosistem, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 mengenai tata ruang. Pedoman pelaksanaan AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2000 apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut maka wajib UKL atau UPL upaya pengelolaan lingkungan upaya pemantauan lingkungan. Kementerian Penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman dan kerja Komisi AMDAL. D. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak, TDP, KTP kewirausahaan atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan situ, dan dana alokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Itulah yang dapat saya sampaikan, Sir. Terima kasih.